Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk bisa sabat di atas manhaj salaf, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan Rasulnya untuk bersabda bahwasannya la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, ya, bahwasannya sekelompok umatku yang tegak di atas hak itu tidak akan pernah terkalahkan. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bisa menang di atas jalannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini kami ingin menyampaikan satu fakta yang kontroversial terkait dengan mengubur jenazah di tanah milik pribadi dalam perspektif manhaj salaf, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai studi komparatif yang ternyata bukanlah bid'ah. Ini ada satu permasalahan yang disampaikan oleh salah satu ustadz kibar, bahwasanya memakamkan di tanah pribadi itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak ada ajarannya. Nah, kami bacakan teksnya, transkrip dari jawaban beliau Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang mana beliau mengatakan gak ada makam itu kalau kita lihat contoh dari para sahabat. Mereka dikumpulkan di mana? Di kuburan kaum muslimin. Gak ada istilah makam khusus keluarga, kuburan kaum muslimin. Apakah boleh orang bikin khusus di rumah makam keluarga? Gak ada makam itu kalau kita lihat contoh dari para sahabat radhiyallahu. Mereka dikumpulkan di mana? Di kuburan kaum muslimin. Gak ada istilah makam khusus keluarga, kuburan kaum muslimin. Cuma kalau di rumah keluarga itu banyak mafsadanya. Artinya orang yang tinggal di rumah, sampai kepercayaan kita ini kan masih animisme, dinamisme, segala macam. Belum kuat agamanya, takut dia tinggal di rumah itu karena ada kuburan. Kemudian yang kedua, bahwa diantaranya lagi nggak ada orang ziarah kubur itu karena di rumah. Yang ketiga, nggak dapat doa kaum muslimin. Yang keempat, kalau umpamanya rumah itu mau dijual, nggak ada yang mau beli. Karena apa? Ada kuburannya. Makanya jangan jadikan rumah sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Artinya seperti kuburan tuh nggak ada bacaan Quran, nggak ada bacaan, nggak ada sholat sunnah. Makanya kita harus sering baca Quran di rumah. Makanya nggak ada juga pemakaman di rumah, nggak ada. Nabi pun, kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah? Karena khawatir orang menjadikan sebagai tempat ibadah. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Kita sudah saksikan transkrip dari jawaban Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullahu ta'ala, yang mana ternyata ini adalah bersanad dari Syekh Muhammad bin Haji Nuh, atau biasa terkenal dengan nama Syekh Nasiruddin Al-Albani, dalam buku beliau yaitu Ahkamul Janaiz wa Bid'iha. Nah, di sini pada halaman sebagaimana kami cantumkan, pada halaman 136, Syekh Nasiruddin menyatakan adalah sunnah sebagaimana kami tulis di sini menguburkan mayat di pemakaman. Nah, sebagaimana kami berikan stabilo, sebab Nabi tidak pernah mengubur mayat kecuali di kuburan Al-Baqi seperti diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan tidak ada satupun riwayat sahih yang diberitakan oleh salaf bahwa beliau mengubur di luar pemakaman umum.
kecuali penguburannya yaitu beliau sendiri dan kedua sahabatnya ini merupakan pengecualian baginya. Jadi di sini di dalam Ahkamul Janaiz wa Bid'iha apa yang disampaikan oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala merupakan jawaban yang bersanad kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Sedikit berbeda adalah pernyataan dari Ustadzuna Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama. Beliau menyatakan, misal seseorang anak ingin dimakamkan dia di kuburan keluarga, sehingga kalau kita membesuknya nyaman dan ini itu boleh jamaah, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang ini bicara boleh ya, diperbolehkan. Jabir bin Abdillah memindah kuburan ayahnya karena dia merasa nggak nyaman dikuburkan dengan seseorang. Jadi ini adalah jawaban yang senada dan memang bersanad kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan cross check apakah fatwa dari asatidz kibar ini memiliki sanad sampai di atasnya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebab apa? Tentu yang disebut dengan manhaj salaf adalah manhaj yang turun-temurun sampai di atasnya Syekh Albani. Minimalnya adalah sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebab beliaulah yang sangat getol mendakwahkan salafiyah. Kita kutip dari majalah As-Sunnah edisi 1 tahun ke-17 bahwasanya para ulama seluruh mazhab sepakat bahwa yang paling utama adalah menguburkan jenazah di kuburan umum, yaitu tempat yang sudah disediakan untuk kuburan. Namun tentu kita harus menanyakan lebih lanjut, di mana redaksi majalah As-Sunnah menyatakan yang paling utama. Berarti harusnya ada yang utama, harusnya ada yang biasa dan yang tidak utama. Nah, ini harus lebih lanjut. Ternyata dilanjutkan oleh misalnya seseorang menjadikan tanah pribadinya sebagai kuburan, kemudian mengizinkan orang lain untuk dikuburan di dalamnya. Nah, ini redaksi memberikan contoh hal yang boleh. Menurut pendapat jumhur ulama selain mazhab Syafi'iyah, perbuatan seperti ini sudah bisa mengubah hukum tanahnya menjadi wakaf untuk kuburan umum. Artinya tidak terlarang gitu ya menguburkan seseorang di tanah pribadinya gitu. Nah, bisa dilanjutkan yang lainnya. Pernyataan dari yaitu Ustadz Aminur Ba'is hafizahullahu ta'ala melalui website beliau. Beberapa ulama mazhab Hambali menyebutkan dibolehkan bagi seseorang untuk membeli tanah. Jadi ini pernyataan yang berseberangan dari Ustadzuna Aminur Ba'is hafizahullahu ta'ala bahwa dibolehkan membeli tanah untuk kuburan sebelum meninggal, dan boleh juga berwasiat kepada keluarga untuk dimakamkan di tempat itu. Nah, dalilnya adalah Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan ulama Malikiyah mengisyaratkan boleh menggali kuburan ketika lahan kuburan itu sudah menjadi miliknya. Menggali saja dibolehkan, apalagi sebatas membelinya, maka boleh-boleh saja. Nah, ini kami tampilkan juga beberapa riwayatnya, cukup panjang, nanti bisa dibaca sendiri oleh ma'asyiral viewers rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini kami sebagaimana judul materi ini adalah kita mengkomparasikan antara manhaj salaf dengan divisi fatwa Majelis Tarjih Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, dan nanti juga kita komparasikan dengan Lajnah Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, di mana majelis tarjihnya Muhammadiyah menyatakan bahwa ada dalilnya, yaitu apa? Dari asar tersebut bisa dibaca di atasnya, dapat diperoleh keterangan bahwa pada masa Rasulullah dan para sahabat, jenazah para sahabat dan keluarga Rasulullah selalu dimakamkan di kuburan Baqi Madinah. Hal ini memberi pengertian bahwa umat Islam dianjurkan menguburkan jenazah di pemakaman umum. Jadi batasannya menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah hanya sebagai keutamaan afdhaliyah.
Nah, dilanjutkan hal ini di samping itu, dengan dimakamkan di pemakaman umum, jenazah akan lebih banyak mendapatkan salam, istighfar dan doa dari kaum muslimin yang menziarahi pemakaman umum tersebut. Jadi ini mengakomodir fatwa Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Namun tidak sampai di situ, Majelis Tarjih menyatakan menguburkan jenazah di belakang atau di sekitar rumah memang tidak ditemukan dalil yang melarangnya, sehingga boleh saja menguburkan jenazah di belakang atau di sekitar rumah dengan syarat tetap mematuhi ketentuan-ketentuan adab makam dan pemakaman, ya. Nah, jadi tidak masalah dan boleh dan tidak berdosa, begitu ya, dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, kita komparasikan juga dengan Lajnah Bahthul Masail dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwasannya secara umum hukum memakamkan jenazah di tanah atau pekarangan pribadi adalah boleh menurut Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana disampaikan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Yang kedua, pemakaman boleh dilakukan baik di rumah maupun di pemakaman umum, tetapi pemakaman umum lebih utama berdasarkan kesepakatan. Dalil keduanya terdapat dalam kitab keduanya. Jadi di pemakaman umum maupun di pemakaman rumah itu terdapat dalam kitab. Termasuk dalam makna rumah adalah pekarangan dan tempat-tempat lainnya yang bukan pemakaman umum. Jadi mazhab Syafi'i clear ya, tidak masalah memakamkan di tempat umum dan bukan bid'ah. Sekali lagi, bukan bid'ah. Dan kita tahu Imam Nawawi adalah ulama salaf. Kita tidak bisa menganulir fatwa beliau. Nah, kemudian ada penjelasan bahwa ini cukup menarik, catatan pentingnya adalah bahwasanya memakamkan jenazah di rumah itu makruh menurut fatwa Al-Imam Al-Qaffal, salah satu wajah di mazhab Syafi'i, ya. Kecuali itu didorong oleh kebutuhan atau kemaslahatan, maka pendapat yang masyhur hukumnya adalah khilaful aula, bukan makruh, ya. Jadi berbeda. Khilaful aula itu bukan makruh. Jadi sekedar ada di bawahnya, sebagaimana tadi kami sampaikan ketika mengutip dari majalah As-Sunnah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari, bahwa kalau disebutkan yang paling utama berarti ada yang khilaful aula. Nah, ini memang harus dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, ma'asyiral viewers, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan mana manhaj salaf yang ada sanadnya sampai kepada salaf yang sebenarnya, yaitu para sahabat Nabi, Rasulullah termasuk juga, yaitu kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian para ulama setelahnya, yaitu mulai dari Imam Abu Hanifah yang masih termasuk atba'ut tabi'in, kemudian Imam Asy-Syafi'i, atau juga Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum ajma'in, sampai turun-temurun sampai kepada para ulama pada masa kini. Nah, baik, semoga ini bermanfaat sebagai gambaran kepada kita untuk membuka nalar, untuk semangat meng-cross-check mana manhaj salaf yang ada transmisionalnya, ada sanadnya sampai kepada para salaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini juga kami cantumkan daftar pustakanya, mungkin penting. Kemudian ada satu kutipan yang menarik yang perlu kita kaji dari Samahatus Syekh Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ketika ditanya tentang polemik fatwa antara ulama Masjidil Haram dan ulama Masjid Nabawi, beliau mengatakan sebagaimana dicantumkan, nanti linknya kami tayangkan di Arafta TV, ini bukan bid'ah. Jadi perselisihan fatwa itu bukan bid'ah. Hal ini juga ada pada masa sahabat. Hal ini terjadi di Madinah. Di Madinah Munawwarah terjadi perbedaan di dalam fatwa pada masa sahabat. Kemudian juga terjadi setelah zaman mereka dan bukan sesuatu yang harus diingkari, bukan pula termasuk bid'ah. Cuman kami sebagai admin menyampaikan bahwa memang bukan bid'ah, tapi yang menjadi bid'ah adalah mengklaim bahwa manhaj salaf itu berpendapat demikian, ternyata tidak benar pendapatnya. Ini adalah bid'ah. Ya, sekali lagi, ketika seseorang mengklaim manhaj salaf itu begini, tapi pada kenyataannya manhaj salaf tidak begitu, maka ini adalah bid'ah.
Semoga materi ini bisa difahami, bisa dibaca lebih lanjut, dan kita sesama muslim tetap saling menghormati, tetap saling memuliakan, saling mudzakarah, saling membangun sesama muslim. Tidak ada kebolehan menghina sesama muslim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.